Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MetTV. Di video ini kita mau bahas soal transformasi geometri. Bagi teman-teman yang sedang belajar tentang transformasi geometri, teman-teman bisa subscribe channel MetTV dan bisa lihat video aku yang lainnya tentang transformasi geometri. Nanti aku taruh linknya di layar akhir ya, di akhir video ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Jika garis ini dicerminkan terhadap X sama dengan A menghasilkan bayangan ini, maka persamaan kuadrat berikut ini yang memiliki akar X sama dengan A. Berarti kita mau cari nilai A nya ya. Bagaimana cara mencarinya? Nah teman-teman, pencerminan itu kalau X sama dengan A, ini contohnya kalau misalkan X sama dengan 3, berarti kalau ada titik katakanlah 4,5, maka bayangannya itu yang berubah X nya ini jadi 2 dikali 3 dikurang X nya 4,5, seperti itu teman-teman. Atau kalau mau aku tulis secara rumus, dia seperti ini. Kalau ada A, B dicerminkan terhadap X sama dengan katakanlah K, nah ini maka menjadi 2K dikurang A, B, seperti ini ya. Jadi ini seperti ini. Nah sekarang ini kalau titik, sedangkan di soal ini kan berupa garis ya teman-teman. Nah kalau garis bagaimana? Garis itu ini kan 3A, X dikurang 2Y min 1 sama dengan 0. Katakanlah ini koordinatnya X, Y ya, dicerminkan terhadap X sama dengan A, ini menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen, seperti ini teman-teman. Dimana X aksen sama Y aksennya itu merupakan bayangan. Jadi yang persamaan ini 6X dikurang 2Y tambah 23 sama dengan 0, ini sebenarnya bayangan teman-teman, itu bayangannya ya. Nah dari ini kita bisa menggunakan konsep rumus yang tadi. Si X bayangannya itu kan tadi 2 kali A dikurang X ya, sedangkan Y nya itu Y aksennya tetap Y, seperti ini. Nah terus langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya mudah teman-teman. Ini kan bayangan nih, kalau kita substitusi ke sini, ini jadi persamaan awal teman-teman. Kalau kita substitusi ke sini ya, ini 6, X aksennya kita buat 2A min X, terus dikurang 2Y, Y aksennya itu sama dengan Y ya, tambah 23 sama dengan 0. Ini 12A dikurang 6X min 2Y tambah 23 sama dengan 0. Nah ini kalau kita substitusi ke sini, ini kita substitusi ke sini, ini akan menghasilkan ini teman-teman, sama dengan ini ya. Tapi kalau kita mau buat yang ini, kita mau buat X sama dengan, berarti ini kita pindah jadi 2A min X aksen, terus Y nya itu sama dengan Y aksen. Kalau ini kita substitusinya ke sini, maka ini akan sama dengan ini gitu ya. Supaya aku nggak pindah-pindahin tadi, makanya aku ini kan sudah X aksen sama dengan ya, sama Y aksen sama dengan, jadi aku substitusinya ini ke sini. Nah, maka ini akan menjadi persamaan awal gitu. Nah sekarang ini kan persamaan awal nih, ini persamaan awal. Nah ini persamaan akhir, tapi ketika kita substitusi, kita ganti X aksennya, ini menjadi persamaan awal. Berarti kesimpulannya ini sama nih. Nah sekarang kita tinggal lihat, kita urutin aja sesuai ini min 6X kita urutin, terus habis itu Y ya, min 2Y plus 12A plus 23 sama dengan 0. Nah ini sama dengan persamaan awal. Jadi kita tinggal lihat depan X itu 3A
ya. Jadi ini aku bisa tulis ini sama dengan 3ax min 2y min 1 sama dengan 0. Jadi ini ekuivalen ya teman-teman, sama. Nah ini aku perjelas deh. Jadi ini persamaan ini sama dengan 3ax dikurang 2y min 1 sama dengan 0. Nah kita tinggal samakan depan x min 6 sama dengan ini, berarti 3a sama dengan min 6. A nya langsung dapat A nya min 2 ya, min 6 bagi 3 min 2 gitu. Tapi kalau kita coba pakai yang ini sama gak ya? Nah yang ini kan kalau min 2y kan udah sama ya, min 2y. Yang min 1 sama dengan ini teman-teman. Coba kita buat ya, min 1 sama dengan 12a tambah 23. Harusnya sama min 2 juga ya, min 1 min 23 sama dengan 12a, min 24 sama dengan 12a, A nya sama dengan min 2, sama kan gitu. Nah setelah kita dapat A nya min 2, ini kan x sama dengan min 2, terus dia nanya persamaan kuadrat yang di bawah ini nih yang akarnya min 2 yang mana gitu. Cara mudahnya kita substitusi aja ke min 2 nya ke sini, ke pilihan gandanya yang sesuai yang mana ya teman-teman. Kalau mau ya kita faktorkan satu persatu nih. Nah teman-teman harus bisa pemfaktoran ya. Nah, untuk pemfaktoran sendiri ada banyak tipe ya teman-teman. Ada bentuk yang seperti ini 6x ya, ada yang bentuknya seperti ini. Nah ada yang bentuknya lengkap seperti ini. Nah intinya persamaan itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah seperti ini persamaan kuadrat lalu kita faktorkan. Nah bentuk-bentuknya ada macam-macam, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang lengkap, terus ada yang depan x kuadratnya ada angkanya gitu. Nah untuk pemfaktoran sendiri aku bisa selipkan di deskripsi video ini ya, tentang bagaimana cara memfaktorkannya, beberapa jenis pemfaktoran lainnya. Nah aku untuk di sini untuk mempersingkat waktu aku bahas yang hanya ada di pilihan ganda ini aja ya teman-teman. Nah bagaimana cara memfaktorkan yang e dulu, misalkan yang x kuadrat min 4x tambah 3 sama dengan 0. Kita tinggal titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus depan kuadrat 1 kali 3, jadi 3 ya. Terus kalau dijumlah hasilnya harus yang di depan x, yaitu min 4. Nah angkanya harus sama teman-teman. Maka supaya sama ini berarti min 3 ditambah min 1, ini min 3 dikali min 1, atas bawah harus sama ya. Nah berarti kita dapat min 3 sama min 1 jelas. Nah ini pemfaktorannya berarti x min 3 x min 1. Nah ini kan bukan ya, sedangkan dia x nya min 2 ya, berarti yang e bukan. Terus kalau yang d kita juga caranya sama, pemfaktorannya seperti itu, titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus depan x kuadrat kali 2, kalau dijumlah hasilnya min 3. Maka ini min 2 sama min 1 ya, min 2 sama min 1, berarti ini pemfaktorannya x min 2 x min 1. Nah apakah benar yang ini yang x nya min 2? Bukan ya teman-teman, karena ini kalau kita selesaikan x min 2 sama dengan 0 berarti x nya sama dengan 2, bukan min 2. Berarti ini bukan, yang ini juga bukan ya. Nah sekarang yang ini ya, yang ini x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0, titik-titik kali titik-titik, hasilnya harus 1 kali 9 kalau dijumlah hasilnya harus yang di depan x min 6. Nah angkanya harus sama nih atas bawah, berarti yang dikali hasilnya 9, min 3 sama min 3 ya, min 3 tambah min 3. Nah ini berarti x min 3 dikali x min 3. Nah ini jelas bukan min 2 ya x nya.
Nah, yang B ini x kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, ini pemfaktorannya kita pakai rumus yang ini teman-teman. A kuadrat min B kuadrat ini bisa difaktorkan jadi A plus B dikali A min B. Nah, sekarang ini kan x kuadrat min, ini bukan kuadrat tapi kita bisa bikin kuadrat, 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Nah, ini jadi x plus 2 sama x min 2. Berarti kita dapat ini x plus 2 sama dengan 0. Berarti aku lanjut di sini aja ya. X plus 2 sama dengan 0 berarti x nya min 2 sama satu lagi x min 2 sama dengan 0 berarti x nya 2. Nah, berarti ini memenuhi ya. Berarti yang x nya sama dengan min 2 yaitu yang B. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya yang memiliki akar x sama dengan a, dimana a nya itu yang kita sudah dapat min 2. Berarti itu jawabannya yang B. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.